sudah kita sepakati sebelumnya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan menyepakati tentang tipe kelompok, hari, jam, durasi, waktu, ruangan, dan aturan-aturannya ya. Untuk hari ini kita akan masuk ke tahap inti dari proses konseling sebelumnya. Pada tahap ini nanti kalian akan mulai bercerita tentang masalah kalian. Kita akan mulai membahas permasalahan dari kalian semua. Tapi tentunya kita akan mulai bercerita secara bergantian. Tidak langsung semuanya hari ini diselesaikan ya. Tapi meskipun semuanya bercerita, kalian itu akan bercerita sedikit aja, pada intinya aja. Sudah paham? Sudah. Sekarang dimulai dari Mbak Firda dulu lah Pak. Iya. Jadi masalahnya terjadi pada adik saya itu, saya sering sekali menunda pekerjaan. Jadi kalau ada tugas itu saya itu selalu ngerjain itu mepet deadline gitu. Misalnya tugasnya itu buat hari Rabu, tapi saya mengerjakannya itu H-1, jadi kan Selasa. Tapi Selasa itu mepetnya itu jam 10 sekian itu baru mengerjakan tugasnya. Iya. Ya. Sekarang Mbak Lilis. Oh iya Bu, saya juga sama seperti Mbak Firda ya. Saya itu sering menunda tugas Bu. Jadi ngerjakannya itu mepetnya itu malah seringnya itu bukan hampir ya Bu, tapi jamnya berapa gitu. Itu baru bisa kayak kerjakan, jadi kayak mepet-mepet gopo-gopo gitu baru dikerjakan gitu. Mas Reza. Kalau saya mungkin sebenarnya hampir sama kayak Mbak Firda. Jadi tugasnya itu kerjanya mepet, tapi nggak sampai yang H-1 gitu. Mungkin saya H-2 itu baru kayak mulai nyicil. Itu pun nyicil aja, belum yang benar-benar selesai. Jadi udah H-1 itu baru mungkin agak nambah-nambahin dikit atau lebihin apa gitu. Jadinya permasalahan kalian itu kurang lebih sama ya. Menurut kalian permasalahan siapa yang urgent dan harus segera diselesaikan? Menurut Mas Reza? Kalau menurut saya sih mungkin Mbak Firda ya, karena itu H-1 dan kan apa kerjanya itu malam-malam kan harusnya lebih efisien untuk pakai istirahat, karena mungkin paginya ada kelas atau mungkin ada kegiatan lain. Kalau Mbak Nis? Saya juga sama itu permasalahannya Mbak Firda Bu, karena itu cukup urgent dan sangat mengganggu kegiatan sehari-hari Mbak Firda. Oke, kalau Mbak Firda sendiri? Menurut saya juga, saya sih Bu, soalnya saya tuh pengen gimana sih caranya agar saya tuh nggak kerjakan tugasnya itu dimulai gitu. Itu saya dan sebenarnya itu baru mau mulai, soalnya belum sama sekali gitu. Soalnya kan saya males gitu, jadi saya ingin tahu bagaimana caranya agar saya tuh bisa mengerjakan tugasnya nggak mepet waktunya gitu. Bagaimana teman-teman sudah menyetujui ya permasalahan Mbak Firda akan saya selesaikan terlebih dahulu? Iya. Sudah yakin ya? Baik. Iya. Sekarang saya akan menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dialami oleh Mbak Firda ini ya teman-teman. Kalian mendengarkan saja, kalau ada yang mau ditambahkan atau berpendapat, kalian sampaikan aja ya. Iya. Bagaimana Mbak Firda tentang permasalahan yang tadi? Bisa diceritakan lagi? Itu ya di situ. Kalau misalnya kan saya ada tugas dari kampus, dari matkul yang dari aku gitu ya. Nah itu tuh kalau misalnya ada tugas kan misalnya ada Senin ya, Senin itu ada tugas, terus Selasa ada tugas, Rabu tugas, Kamis tugas. Itu saya tuh nggak langsung ngerjakan. Jadi saya ngerjakannya itu pada kalau misalnya tugasnya hari Selasa, saya ngerjakannya hari Senin. Kalau tugasnya hari Rabu, ngerjakannya hari Selasa. Terus satu minggu itu nggak saya pakai buat ngerjakan tugas Bu. Jadi kalau satu minggu kan weekend ya, jadi ya libur gitu. Pikiran saya gitu. Apakah di mata kuliah itu setiap harinya ada tugas? Biasanya yang sering ada tugas itu hari Selasa, Rabu. Kalau Kamis sama Jumat itu tugasnya cuma artikel gitu. Tapi ya ada kemajuan Rabu karena harus ada. Senin itu yang juga ada tugas. Kan itu kan menunda-nunda pekerjaan yang tidak Mbak Firda itu mengerjakannya itu hamil jam yang nol betul belum mengerjakan, malam-malam jam 12 malam baru mengerjakan. Itu tuh Mbak Firda sejak kapan merasakan seperti itu, melakukan hal yang seperti itu? Sejak semester 1 sih.
setelah ada tugas yang diberikan saya nggak langsung mengerjakan, jadi saya tertunda gitu. Berarti sering kali merasakan seperti itu ya? Iya. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah pernah mengalami pengalaman seperti itu melakukannya? Pernah juga, saya pernah juga kayak tapi lebih seringnya tuh kayak menjelang ujian kayak UTS, lebih ke UAS sih sebenarnya. UAS kan kadang tuh UAS kita saya itu project gitu Bu. Jadi kan selain project juga ada kayak upload artikel gitu-gitu. Jadi kayak tugasnya tuh numpuk jadi satu gitu. Jadi kadang seperti itu. Apa menundanya tuh gitu. Kayak kelamaan itu pas menjelang ujian. Kalau Mas Reza? Mungkin kalau saya palingan pas tugas aja karena sering kadang itu lupa, oh ternyata ada tugas, jadi kayak baru kerjanya itu ya mepet-mepet deadline gitu, tapi alhamdulillah masih bisa selesai. Berarti semuanya itu pernah mengalaminya. Iya. Oke. Kalau untuk berarti berapa lama tingkat frekuensinya bermunculan? Seperti 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau full 1 semester Mbak merasakan hal tersebut? 1 semester dulu. 1 semester ya? Oke. Tapi ya ya itu sih kayak sekarang pernah Bu itu konektif masih paginya misalnya kelas jam 8 paginya itu masih saya menerkan gitu kayak nambah-nambahin gitu. Lah itu pas kelas kan kadang biasanya nggak ngebahas itu baru saya berubah. Jadinya kayak seperti merelehkan ya, lebih tepatnya. Oke, tapi dari cerita kamu tadi ini, apa hal yang buat kamu banggakan tentang kamu pada saat masa itu ya? Oh, aku pokoknya mengerjakan kayak, oh pokoknya selesai kok, atau ada hal yang lain? Yang positif. Hal yang Iya positif. sih, ya bener gitu sih Bu. Kadang sering, maksudnya yang ada di, yang menurut saya itu kayak yang penting waktu ada tugas itu udah ada di sini pun nggak tahu berapa jamnya itu kerjaannya kapan. Yang penting waktu itu udah ada. Jadi nggak sampai kayak nggak dikerjakan gitu. Pokoknya mengerjakan aja, punya rasa tanggung jawab. Pokoknya Iya, harus dikerjakan. Oke. Lalu menurut kamu, apa yang membuat kamu susah, sulit keluar pada saat situasi itu? Yang membuat saya tuh lebih ke distract ke HP sih. Ke distract ke HP itu tadi ya? Iya, jadi waktu saya mau mengerjakan kan kalau di rumah itu laptop itu ada di kaki saya. Di bawah kaki saya itu ada laptop, tapi waktu kan di atas ada di bawah. Nanti terus habis dari kasur selesai main HP Bu. Padahal aku tuh ada di bawah kaki saya, tapi saya itu saya males gitu Bu. Kayak kurang ada keinginan. Iya. Bukan. Menurut kalian, kebanggaan Mbak tersebut dan kelemahan Mbak tersebut sudah benar atau bagaimana? Untuk kelebihan Mbak Firda tanggung jawab itu sudah cukup baik ya Bu. Iya. Meskipun mudah-mudahan tapi Mbak Firda masih memiliki tanggung jawab yang Iya. besar untuk mengerjakannya meskipun itu mepet banget ya. Iya. Terus juga untuk kelemahannya kan gampang untuk distract. Iya. Mungkin bisa untuk membenarkan apa ya kayak ke distract tadi itu mungkin bisa dibenarkan biar lebih bagus gitu loh. Maksudnya kayak misalnya kan distract oleh HP ya, mungkin HP-nya dimatikan atau apa gitu. Oke, kalau buat Mas Reza, pendapatnya? Mungkin kurang lebih sama kayak yang dari rilis. Jadi yang punya niat untuk mengerjakan itu meskipun selesainya itu mepet banget, at least itu udah ada gitu tugasnya. Iya. Maksudnya sudah terkumpulkan gitu untuk terdistract HP mungkin ya namanya manusia ya. Iya. Jadi ya kalau diwajarkan mungkin tidak, tapi ya mungkin bisa diperbaiki lagi. Terima kasih pendapatnya teman-teman untuk Mbak Firda. Terima kasih kepada teman-temannya. Oke. Terkait hal-hal yang kamu sudah sampaikan tadi, hal yang lebih dari dirimu ataupun hal yang membuat kamu merasa kurang, itu seberapa kamu ingin keluar dari situasi ini? Tentu saja saya ingin keluar ya Bu, soalnya kan itu bisa dibilang mengganggu sekali aktivitas saya, soalnya kan bisa dibilang jam tidurnya kan berkurang ya. Jadi kalau pagi itu waktu dosennya menjelaskan ya masuk Bu, tapi nggak nyantol Ya, gitu. kurang fokus. Iya, Ya. ngantuk-ngantuk gitu kan. Itu kan berarti mengganggu sih. Iya. Jadi saya ingin sekali keluar gitu dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk keluar dari situasi ini? Tentu saja pernah
lalu kan kamu kan sudah sadar kalau kamu memiliki rasa malas ya. Iya. Dengan posisimu yang sekarang, bagaimana sikap teman-temanmu, keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu? Kalau teman saya tuh sama seperti saya. Jadi kalau misalnya ada tugas itu ngerjakannya juga malam. Iya. Gitu. Terus kadang juga saya tuh chat ke teman saya, gimana terus ngerjain apa? Iya. Lu mana yang biasa sudah saya juga belum, maksudnya nggak ada dorongan buat kalau dia sudah berarti wah bahaya nih, maksudnya kayak Ada semangatnya. ya, ada temannya gitu kan. Kayak itu Bu. Teman-teman saya sih ya lebih ke sama sih gitu sama saya gitu. Kalau untuk pihak keluarga, Kalau keluarga saya nggak pernah cerita ya ke keluarga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu saya nggak pernah cerita. Jadi mungkin orang tua saya nggak saya itu nggak kan nggak ada kerjaan gitu. Padahal ya banyak sekali tugas. Soalnya kan ya itu saya nggak pernah cerita apapun gitu. sebenarnya Mbak kurang bercerita gitu ya. Untuk teman-teman, apakah sama seperti itu teman-temannya seperti itu, terus keluarganya juga sama saja atau bagaimana? Mas Reza? Mungkin kalau keluarga ya karena saya di sini kos, jadi keluarga kurang memantau gimana saya pada saat dia gitu. Jadi ya seperti itu, nggak tahu lah kalau untuk teman-teman mungkin ya kurang lebih sama lah. Iya. Kayak kalau teman belum mungkin ya udah saya nyatain dulu nggak sih, soalnya teman kan Iya. belum kan. Terus mungkin ada yang udah sekali itu mungkin ya ya. Kalau Mbak? Kalau saya sama sih seperti Mbak Firda, teman-temannya ya sama kayak gitu. Jadi kayak justru kadang itu mereka tanya ke saya dulu kayak sudah selesai apa belum, kayak saya bilang belum. Ya mereka mulai kayak ikut saya, ikut saya juga. Kamu sudah belum? Oh ya sudah, jadi kayak ikut-ikutan gitu loh Bu jadinya. Terus kayak keluarga ya sama, karena saya juga nggak pernah cerita kayak bagian ada tugas ini, nggak pernah cerita gitu. Jadi ya orang tua ya biasa aja. Baik dari cerita saya dari Mbak Firda ya. Iya. Baik dari cerita kamu tadi, apa yang menjadi akar atau hal utama dari permasalahan ini? Lebih ke menyepelekan waktu sih Bu. Baik, seperti itu ya Mbak Firda, menyepelekan waktu itu jadinya berantakan semua kalau menyepelekan waktu. Oke. Sekarang teman-teman, kita semua akan membuat tujuan ya. Tujuannya ini nanti kalian saya akan beri kertas satu-satu dan menulis tujuannya masing-masing. Ya, terserah 1, 2, 3 atau berapa ya. Sudah paham? Ini dari permasalahan kita sendiri ya Bu? Iya, dari permasalahannya sendiri-sendiri. Ini langsung kita tulis atau bagaimana Bu? Iya, ditulis aja Mbak Firda. Sudah semuanya? Oke. Bebas ya, 1 atau 2 atau 3 apa-apa. Sudah. Yang lain, Mas Reza, Mbak Lilis. Ya. Oke. Sudah. Sudah. Terima kasih ya teman-teman sudah menulis tujuannya. Sekarang saya ke Mbak Firda lagi ya Mbak Firda. Sekarang saya akan saya ingin tahu tujuan yang Mbak Firda tulis itu apa? Boleh dibacakan? Mengerjakan tugas sampai 2. Lalu saya juga akan mengatur HP saya menjadi silent karena akan tidak ganggu saat saya membuat tugas. Lalu membuat jadwal menarik mungkin, cari tempat yang nyaman, lalu mencari support system. Dari support system yang seperti apa Mbak? Ya mencari teman yang maksudnya yang memberi support agar bisa langsung mengerjakan tugas saya, bukan nggak harus di kampus ya. Saya akan mencari teman SMK saya. Baik, dari permasalahan Mbak Firda ini saya akan membantu untuk menyelesaikannya. Tapi dengan teknik kontrak perilaku, apakah semua teman-teman ini sudah pernah tahu kontrak perilaku itu apa? Dari Mas Reza? Setahu saya sih kontrak perilaku yang ingin dikerjakan.
konselor atau konseli atau pemimpin saya sendiri dan anggota kalian, tapi hari ini kan Mbak Firda terlebih dahulu ya, yang berisi komitmen untuk melakukan atau menghindari perilaku-perilaku dalam jangka waktu tertentu. Apakah sudah paham? Ya, Mbak. Oke, sekarang Mbak Firda saya beri kertas yang berisi kontrak perilaku itu tadi ya. Di sini ada saya namanya, langsung sesuai ya, diisi sesuai. Terus ini tujuan yang tadi, langsung usaha-usaha yang dikatakan. Oke. Apakah paham Mbak Firda? Paham. Ya, untuk teman-temannya bisa dipahami aja Mbak Firda mengerjakan apa. Barangkali besok kita akan melakukannya hal lagi seperti ini. Siap. Oke, buat pelajaran aja ya. Ya. Ya, sesuai tadi Mbak Firda. Ayo sudah, Bu. Sudah. Ya. Boleh dibacakan Mbak? Oke. Kontrak perilaku. Saya Firda Agustin pada tanggal 26 Mei 2025 menyatakan bahwa saya turut melakukan ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengerjakan tugas penanganan dan kedua mengatur HP menjadi mode silent, lalu membuat jadwal semenarik mungkin, lalu saya juga memilih tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas saya. Menunggu di kamar, lalu saya akan mencari support system dari teman RK saya. Lalu saya akan mengerjakan kontrak yang saya buat ini selama 1 minggu, mulai besok jam 7 sampai jam 8. Jadi jam saya untuk mengerjakan tugasnya. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya melakukan selama 1 minggu. Lalu apabila saya berhasil melakukan, saya akan mendapatkan itu, Bu. Saya akan mencekot barang di Shopee yang saya inginkan. Kalau jika Mbak Firda tidak melakukannya, Mbak Firda mendapat hukuman apa? Bisa ditambahkan ditulis di bawah itu. Ya. Hukuman apa yang Mbak? Berarti saya tidak bisa cekot barang. Oke, sebaliknya ya. Ya. Oke, bisa saya. Oke, saya tanda tangani ya Mbak Firda. Baik, jadi besok ini akan dilakukan pada hari besok ya Mbak, selama seminggu. Ya. Dan pada saat Mbak Firda merasa berhasil akan mendapatkan reward. Ya, begitu ya Mbak Firda. Ya, Bu. Jika tidak dilakukan, berarti Mbak Firda tidak mendapatkan reward tersebut. Ya. Baik, nah kali ini Mbak Firda saya monitoring untuk keberhasilan-keberhasilan yang depan. Saya harap ini semua yang Mbak Firda tuliskan akan berhasil dan Mbak Firda berkomitmen untuk merubah perilaku tersebut ya Mbak Firda. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pendapat untuk Mbak Firda atau memberi motivasi untuk Mbak Firda? Mbak Lilis? Saya yakin pasti Mbak Firda bisa bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk menjalankan kontrak perilakunya ya Mbak. Semoga juga bisa seminggu ke depan itu sudah ada perubahan yang baik bagi Mbak Firda. Bagaimana Mas Reza? Saya harap Mbak Firda juga bisa menyelesaikan kontrak perilaku ini dan berhasil untuk menjalani kontrak perilaku ini. Jadi semangat. Ya, Mas Reza. Terima kasih ya teman-teman atas antusiasnya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi untuk Mbak Firda? Sudah cukup. Sudah. Baik, saya harap minggu depan Mbak Firda ada progres lebih